Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallahul qawiyyul matin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan dirahmati Allah Rabbul Alamin. Siang ini kita akan melanjutkan kajian Kitab Al-Arba'un Hadisan fi Fadail Quran. 40 hadis tentang keutamaan Al-Quran. Memasuki hadis nomor 10. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad dan Imam Al-Baihaqi dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, dari Abu Umamah Al-Bahili, semoga Allah Azza wa Jalla meridainya. Qala, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'an, bacalah oleh kalian Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat nanti sebagai pembela bagi sahabat-sahabatnya. Iqra'uz Zahrawaini Al-Baqarah wa surata Ali Imran. Bacalah Az-Zahrawaini, yaitu surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamah ka'annahuma ghamamatani aw ka'annahuma ghayayatani au ka'annahuma firqani min tirin sawafin tuhajjani an ashabi. Karena keduanya akan datang pada hari kiamat bagaikan dua awan, atau bagaikan dua naungan, atau bagaikan dua sayap burung yang menaungi pemiliknya. Iqra'u suratal Baqarah fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasrah wa la tastati'uha al-batalah. Bacalah surah Al-Baqarah, karena mengambilnya adalah berkah, meninggalkannya adalah kerugian, dan batalah tidak mampu melawannya. Qala Muawiyah, berkata Muawiyah, ini salah satu di antara sahabat yang meriwayatkan hadis ini, balaghani annal batalah as-sahara, telah sampai kepadaku bahwa yang dimaksud dengan al-batalah adalah para tukang sihir. Jamaah sekalian, hadis ini hadis yang berisi salah satu di antara keutamaan membaca Al-Qur'anul Karim.
Al-Quranul Karim itu menjadi pembela bagi sahabat-sahabatnya. Dan pembelaan Al-Quranul Karim itu pembelaan yang diterima. Tidak semua orang yang hendak memberi syafaat kemudian diterima syafaatnya. Dan jemaah sekalian, pembelaan Al-Quranul Karim itu dilakukan sejak awal. Orang-orang yang beriman, mereka juga sama, bisa memberi syafaat, bisa memberi pembelaan. Tapi pembelaan orang-orang yang beriman itu dilakukan di akhir, ketika semuanya sudah masuk surga, sebagian masuk neraka. Nah, orang-orang yang beriman yang masuk ke dalam surga ini, mereka ketika mengetahui ada sebagian di antara saudara-saudara mereka yang tidak berada di surga, ada sebagian di antara saudara-saudara mereka yang masuk ke neraka, baru mereka mengiba, mereka memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allahu Rabbul Alamin mengeluarkan mereka dari neraka dan memasukkan ke dalam surga. Jadi kalau pembelaan orang-orang yang beriman itu di akhir, tapi pembelaan amal saleh, pembelaan Al-Quranul Karim itu di awal. Nah, jemaah sekalian, kalau kita di dunia ini sedang ada kasus, lagi ada masalah, tentu kita menginginkan ada orang yang membela kita. Kita menginginkan ada orang yang berada di posisi kita. Apatah lagi kalau masalahnya masalah berat, masalah antara selamat atau celakanya kita. Nah, jamaah sekalian, apatah lagi di akhirat nanti, ketika setiap orang itu sedang sibuk dengan urusannya. Likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Setiap orang itu mereka sedang disibukkan dengan urusannya. Sehingga jemaah sekalian, suami lupa sama istrinya, orang tua lupa sama anak-anaknya, saudara yang satu lupa dengan saudara yang lainnya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Jemaah sekalian, dalam kondisi seperti itu kita mendambakan ada orang-orang yang membela kita, ada yang memberi syafaat pada kita. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan salah satu di antara yang bisa memberi syafaat kepada kita adalah Al-Quranul Karim. Namun Al-Quranul Karim itu hanya memberi syafaat pada sahabat-sahabatnya. Oleh karena itu, jadilah orang yang bermusahabah, orang-orang yang menjalin persahabatan dengan Al-Quranul Karim. Syekh Faisal Al-Mubarak rahimahullah ta'ala menjelaskan, fi hadzal hadis al-amru bitlawatil Quran. Hadis ini berisi perintah untuk bertilawah Al-Quran. Wa annahu yashfa'u li ashabih, karena Al-Quran itu memberi syafaat pada sahabat-sahabatnya. Siapa yang dimaksud dengan sahabat-sahabat Al-Quran itu? Ay ahlahu, yaitu keluarganya. Ini yang dijelaskan di hadis sebelumnya ya, tentang ahlul Quran, tentang keluarga Al-Quran. Al-qari'ina, yakni orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quranul Karim. Al-mutamassikina bihadhihi,
orang-orang yang berpegang teguh kepada kandungan Al-Qur'anul Karim, bima amara bihi wattarikina lima naha anhu. Al-qaimina bima amara bihi wattarikina lima naha anhu. Orang-orang yang melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalamnya dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Rabbul Alamin di dalamnya. Inilah sahabat-sahabat Al-Qur'anul Karim. Jamaah sekalian, Al-Quran itu ada ayat-ayat yang berisi perintah, ada ayat-ayat yang berisi larangan. Kita laksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Rabbul Alamin dalam Al-Quran, dan kita meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Inilah makna Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kemudian faidah yang kedua, yang dimaksud dengan selalu menetapi surah ini berkaitan dengan dua zuhrah, yaitu surat Al-Baqarah dan surah Ali Imran, adalah merutinkan membacanya, memahami kandungannya, dan mengamalkannya. Jadi ada beberapa surah yang mendapatkan penekanan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita kaji lebih mendalam. Ada surah Al-Baqarah, ada surah Ali Imran. Nah, ini jamaah sekalian bukan berarti mengenyampingkan surah-surah lainnya, enggak. Karena satu ayat dengan ayat yang lainnya bertautan. Namun jamaah sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita beberapa keutamaan dari beberapa surah. Salah satu di antaranya Al-Baqarah dan Ali Imran. Kemudian arti meninggalkan akan mengakibatkan penyesalan. Maksudnya adalah penyesalan dan kerugian karena luputnya pahala dan keutamaan yang agung dengan selalu menetapinya. Jamaah sekalian, dulu ini Umar bin Khattab radhiyallahu an untuk menghafal surat Al-Baqarah perlu waktu kurang lebih 12 tahun. Mengapa ya? Karena saat itu mushaf berserakan. Kemudian jamaah sekalian, salah satu di antara style para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menghafalkan Al-Quran itu, mereka tadabburi maknanya dan mereka tidak berpindah kepada ayat lain kecuali benar-benar sudah memahami ayat itu. Sedangkan Abdullah bin Umar, anaknya, memerlukan waktu 8 tahun untuk menghafalnya. Jamaah sekalian, yang keempat, adapun makna para tukang sihir tidak akan mampu melakukannya, yakni mereka tidak akan mampu menghafal surah ini, atau mereka tidak akan mampu mengganggu orang yang selalu membacanya. Makanya jemaah sekalian, salah satu di antara amalan yang kita lakukan untuk membersihkan rumah kita dari gangguan setan golongan jin adalah dengan membaca surah Al-Baqarah. Membaca surah Al-Baqarah. Kemudian kata Al-Baqarah, yang berarti para pelaku kebatilan atau kerusakan dalam hadis ini artinya adalah para tukang sihir, sebagaimana yang diungkapkan oleh Muawiyah, salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang meriwayatkan hadis ini.
Nah, ini yang pertama berkenaan dengan keutamaan sahabat-sahabat Al-Quranul Karim. Hadis berikutnya, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ibnu Majah, Imam Ahmad dan Imam Ad-Darimi. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah semoga Allah Rabbul Alamin meridainya, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayuhibbu ahadukum idza raja'a ila ahlihi ayyajida fihi salasa khalifatin izamin simanin. Apakah seseorang dari kalian itu suka pada saat ia pulang menuju keluarganya mendapati 3 ekor unta yang besar dan gemuk? Jamaah sekalian, kita ini bekerja, berdagang, bisnis, ini kan dalam rangka menafkahi keluarga kita. Jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngajak kita nih untuk membayangkan, andai kita ini berdagang lalu dapat laba 3 ekor unta yang besar gemuk. Berapa kira-kira harga seekor unta yang besar gemuk? Harganya mungkin bisa ya sekitar 50 juta, 60 juta, atau bisa sampai 100 juta. Apalagi kalau unta merah ya. Nah, unta merah itu kan ya setara dengan kendaraan yang paling mahal saat ini. Taruh nih ya, taruh misalnya harganya 50 juta. Berarti jamaah sekalian, kita hari itu bawa uang ke rumah menemui keluarga kita sebanyak 150 juta. Ini laba bersih. Kira-kira senang gak jemaah sekalian? Oh, senang. Kira-kira istri dan anak-anak kita senang gak? Oh, senang atau jemaah sekalian. Ya. Mungkin bapak akan dimanjakan hari itu. Nah, jemaah sekalian, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan itu bisa terjadi setiap hari. Baik, setiap hari kita untungnya itu 3 unta. Jamaah sekalian, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka pun merespon, "Na'am." Oh iya ya Rasul. Mereka ingin seperti itu dan kita pun tentu ingin seperti itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, fasalatu ayatin yaqra'u bihinna ahadukum fi salatihi khairul lahu min salasi khalifatin izamin simanin. 3 ayat yang dibaca oleh seorang dari kalian di dalam salatnya lebih baik daripada 3 unta yang besar dan gemuk. Ini kalau 3 ayat baca apa jemaah sekalian? Al-Kautsar, Al-Asr. Itu surat yang paling pendek, 3 ayat jemaah sekalian. Artinya kalau kita nih Pak baca yang lebih panjang lagi, berarti semakin banyak kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan. Ini bukan sama jemaah sekalian, tapi khairul lahu, lebih baik darinya. Berarti lebih baik itu bisa 2 kali lipat, bisa 3 kali lipat, bisa 4 kali lipat, bisa lebih dari itu. Oleh karena itu jamaah sekalian, ketika kita melaksanakan sholat ya, saat kita menyadari ternyata pahalanya gede jamaah sekalian ya. Pantas kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sholat itu, kalau beliau sholat sendiri lama sholat,
Kita ini malah terbalik. Kalau jadi imam sholatnya panjang, kalau sendirian cepat jemaah. Kalau Nabi itu kalau jadi imam itu kondisional. Lihat siapa yang jadi makmum. Larak lirik dulu jemaah sekalian. Jangan sampai kita ini membuat makmum nyesel datang ke masjid. Ya Pak, ini kalau yang amatiran jamaah sekalian, malam itu dia baru datang ke masjid Pak. Ya, mau nyoba dia datang ke masjid Pak. Pas di masjid, imamnya bacaannya panjang jamaah sekalian. Bacaannya panjang. Ini orang yang baru pertama kali ke masjid disuguhi bacaan yang panjang, bisa jadi dia berkata, it is the first and the last. Ini yang pertama sekaligus yang terakhir. Nah, jadi kalau ngimami lihat kondisinya. Tapi kalau sholat sendirian, Rasulullah SAW itu pernah baca 3 surah dalam 1 rakaat ya mas sekali. 1 surat Al-Baqarah, selesai surat Al-Baqarah, selesai surat An-Nisa, lanjut surat Ali Imran. Bayangkan jamaah sekalian, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dalam 1 kali berdiri. Ini ada sahabat yang menyampaikan kesaksian ini kan sahabat. Dia itu ikut bermakmum pada Rasulullah SAW di sholat itu. Ini mau berhenti gimana, mau lanjut. Nah jamaah sekalian, hadis ini jadi dalil tentang keutamaan membaca Al-Quran dalam sholat dan selainnya. Nah jadi jamaah sekalian, membaca Al-Quran dalam sholat lebih utama dari membaca Al-Quran di luar sholat. Ya. Makanya sekarang ada ini ya, ada apa di imam itu suka pakai ada tempat mushaf ya Pak ya. Nah, jadi bisa sambil murojaah hafalan. Yang kedua, hadis ini jadi dalil tentang keutamaan belajar Al-Quran dan mengajarkannya itu lebih baik dari serpihan dunia. Bahkan mengalahkan sebagian dunia juga bisa dikatakan mengalahkan dunia seluruhnya. Jadi jamaah sekalian, penyebutan Rasulullah SAW dengan 3 ekor unta itu kan dengan ukuran minimal 3 ayat. 3 ayat itu kan jamaah sekalian, dalam surah-surah dalam Al-Quranul Karim 3 ayat itu surah terpendek Pak. Artinya kalau surat-surat yang lebih panjang dari itu berarti lebih banyak pahalanya, dan ungkapannya bukan sama tapi khairul lahu, lebih baik. Kemudian yang ketiga, hadis ini jadi dorongan untuk semangat dalam meraih pahala akhirat yang kekal abadi dibandingkan dengan manfaat dunia yang fana. Jamaah sekalian, lihat reaksi para sahabat itu Pak. Ketika disebutkan, mau enggak kalau kalian itu berdagang, kalian pulang, kalian dapat untung 3 ekor unta? Jawabannya mau. Nah jemaah sekalian, lalu nih Pak, hal yang bersifat materi ini itu dibandingkan dengan amalan yang bisa dilakukan oleh kita yang pahalanya lebih besar dari ini. Nah jemaah sekalian, ketika ini disodorkan belum tentu mau loh Pak ya. Saya ingin ambil contoh nih Pak. Kalau orang melaksanakan sholat Jumat ya Pak, kalau berada di shop yang pertama itu kira-kira setara dengan apa? Orang berkurban seekor unta, ya Pak? Orang berkurban seekor unta, itu pahalanya tuh. Tapi jamaah sekalian lihat, ketika sholat Jumat hendak ditegakkan, itu orang datang jamaah sekalian, datangnya tepat waktu, ya Pak? Jadi kalau waktu zuhurnya itu jam 11.54 ya ke masjidnya 11.50 lah.
Bahkan ada yang ngepas jemaah sekalian 11.54 baru ke masjid. Kemudian cari tempat strategis. Jemaah sekalian, kalau di Masjid Al-Ikhlas ini diumumkan nih, ya, bahwa besok akan ada pembagian sembako, ya, waktunya ba'da asar, ya, waktunya ba'da asar. Kira-kira sebelum asar orang sudah berjubel di sini belum jemaah sekalian? Sudah. Padahal yang didapat hanya apa? Hanya satu kantung kresek, ya, yang nilainya mungkin bisa 200.000, 300.000. Orang berjubel. Padahal ketika dia berada di shop pertama saat sholat Jumat setara dengan berkorban 1 ekor unta. Jamaah sekalian, ada hadis lain yang semakna dengan ini. Mudah-mudahan ini memotivasi kita untuk mau belajar Al-Quran di masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyukum yuhibbu ayyaghduwa kulla yawmin ila Buthan atau ila al-Aqiq. Siapakah di antara kalian yang senang berangkat pagi pada setiap harinya ke Buthan dan Aqiq? Ini Buthan dan Aqiq itu semacam pusat belanja, ya, pusat belanja saat itu. Ya. Fayati minhu binaqataini kaumawaini fi ghairi ismin wala qat'i rahimin. Lalu ia kembali dengan membawa 2 unta yang besar punuknya tanpa mengerjakan dosa atau memutus hubungan silaturahim. Maksudnya dia mendapati laba bersih halal 2 ekor unta. Dengar, bayangkan tiap hari jemaah sekalian. Maka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Rasulullah, nuhibbu dzalik, wahai Rasulullah, kami suka dengan itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afala yaghdu ahadukum ilal masjid faya'lam aw yaqra'a ayatayn min kitabillahi azza wa jalla khairul lahu min naqataini wa thalathun khairul lahu min thalathin wa arba'un khairul lahu min arba'in wa min a'dadihinna minal ibil. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah seseorang di antara kalian tidak berangkat pagi ke masjid lalu mempelajari atau membaca 2 ayat Al-Quran, itu lebih baik baginya daripada 2 unta. Dan bila ia mempelajari 3 ayat, itu lebih baik dari 3 unta. 4 ayat lebih baik dari 4 unta. Dan semakin banyak ayat-ayat yang dipelajari, semakin banyak unta-unta yang ia dapatkan. Maksudnya pahala-pahala yang lebih baik dari unta-unta itu. Jemaah sekalian, ini kabar gembira yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memotivasi kita, mendorong kita untuk mempelajari Al-Quran setiap hari, jemaah sekalian. Jemaah sekalian, kalau ini jadi budaya kita, ya Pak, jadi habit, ya, jadi kebiasaan kita, berkah jemaah sekalian. Ya. Selanjutnya hadis nomor 12 dan 13 ini, hadis nomor 12 dan 13 itu hadisnya semakna, jadi faedahnya saya satukan. An Utsman bin Affan radhiyallahu an, dari Utsman bin Affan, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kemudian pada riwayat Bukhari, redaksinya, afdalukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Seutama-utama kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, jamaah sekalian,
pada hadis nomor 13-nya sama, tapi sahabat yang meriwayatkannya beda. Kalau tadi Utsman bin Affan, kalau ini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kedua-duanya sama jemaah sekalian, posisinya sebagai menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Utsman bin Affan itu disebut Zunnuraini. Mengapa? Karena Utsman bin Affan itu menikahi dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, ia menikah dengan Ruqayyah. Kemudian Ruqayyah diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Setelah Ruqayyah wafat, Utsman bin Affan pun menikah dengan Ummu Kulthum. Nah, jadi Utsman bin Affan itu beliau menikahi dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau disebut dengan Zunnuraini, pemilik dua cahaya. Nah, jemaah sekalian, beberapa faidah dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini berisi keutamaan tentang orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quranul Karim. Namun jemaah sekalian, mempelajari yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar berkenaan dengan tilawahnya. Jadi bukan hanya sekedar mempelajari ilmu tajwid, penting. Mempelajari ilmu tajwid penting agar bacaan kita itu benar. Mempelajari ilmu qiraat penting agar kita mengetahui ya, bagaimana variasi atau cara-cara baca ya, berdasarkan pada dialek-dialek di bangsa Arab saat itu. Nah, jemaah sekalian, tapi selain dari hal-hal tersebut, maka kewajiban kita pun untuk mentadabburi kandungan Al-Quranul Karim. Jadi bukan hanya sekedar mempelajari lafadznya, tapi juga mempelajari maknanya. Jamaah sekalian, mari kita cermati apa yang disampaikan oleh Abdurrahman As-Sulami. Abdurrahman As-Sulami mengatakan, haddatsana alladzina kanu yaqra'una al-Qur'an. Dalam menceritakan kepada kami orang-orang yang mengajarkan Al-Quran, ka Utsman bin Affan wa Abdullah bin Mas'ud wa ghairihima, seperti Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, annahum kanu idza ta'allamu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam 10 ayat lam yujawizuha hatta yata'allamu ma fiha minal ilmi wal amal. Nah, jamaah sekalian, ketika mereka mempelajari Al-Quran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka belajar 10 ayat, maka mereka tidak menambahnya atau melewatinya kecuali mereka telah memahami dan mengamalkannya. Itulah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu. Jadi mereka tidak serta-merta ingin menyelesaikan bacaannya, tapi mereka baca, mereka fahami, mereka amalkan. Kemudian fata'allamna al-Qur'an wal amal wal ilma wal amal jami'an. Kemudian mereka, para guru kami bertutur, kami dulu belajar Al-Quran beserta dengan ilmu dan amal sekaligus. Jadi jamaah sekalian, jangan sampai ucapan dan perilaku kita justru bertentangan dengan ayat-ayat yang kita baca. Nah, jamaah sekalian, ada yang menarik perkataan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau berkata begini, fatilawatul Quran tatanawalu tilawata lafzihi wa ma'nahu. Tilawah Al-Quran itu mencakup dua hal. Satu, tilawah lafadznya. Yang kedua, tilawah maknanya. Wa tilawatul makna asyrafu min mujarradi tilawatil lafzi. Tilawah makna ini lebih mulia dibandingkan dengan hanya tilawah lafaz. Wa ahluha hum ahlul Quran
alladzina lahumus sana fid dunya wal akhirah fa innahum ahlu tilawatin wa mutaba'atin haqqan. Mereka itulah sesungguhnya yang disebut dengan ahlul Quran, orang-orang yang mendapatkan pujian di dunia dan di akhirat. Mereka adalah ahli tilawah, mereka adalah orang yang mengikuti petunjuk dari Al-Quranul Karim. Tentu jamaah sekalian, bukan meremehkan orang-orang yang memperbagus bacaannya, sama sekali tidak. Tapi mencukupkan diri hanya memperbagus bacaan tapi tidak memberikan dungannya adalah sesuatu yang keliru. Kedua-duanya harus dilakukan. Seperti halnya juga ada orang yang hanya memperhatikan maknanya tapi tidak memperhatikan lafadznya. Kalau bicara tentang Al-Quran jamaah sekalian, bergebu-gebu semangat, tapi bacaannya hancur. Ya, bacaannya hancur. Ya, jangan jamaah sekalian. Mengapa? Kalau nih Al-Quran itu kan ya panjang pendeknya, ya, harokatnya, setiap hurufnya itu perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya itu mempengaruhi maknanya. Bahkan jemaah sekalian, ini salah satu di antara yang penting untuk diketahui, misalnya tentang i'rabul Quran. Orang memberi harokat itu Pak, kalau salah memberi harokat itu bisa menjerumuskan ke dalam kekufuran. Kita ambil contoh nih, ya. Misalnya ayat-ayat yang khalaqallahul insan, Allah menciptakan manusia. Nah, jamaah sekalian, khalaqallahu al-insana. Kalau orang salah bacanya jamaah sekalian, ya, kalau orang salah bacanya, Allah dibaca fathah, al-insan dibaca dhammah, menjadi terbalik maknanya. Dan ini menjerumuskan seseorang ke dalam kekufuran. Kita ambil contoh lainnya, dan ini banyak yang salah bacanya. Pada ayat innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah hanyalah para ulama. Dibacanya innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Kalau orang salah baca jemaah sekalian, innama yakhshallahu min ibadihil ulama'a, ini menjerumuskan pada kekufuran ini. Yang benar adalah innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Jadi lafaz penting diperhatikan. Nah, jemaah sekalian, jadi bukan hanya sekedar memperbaiki bacaan, tapi juga mentadaburi kandungannya. Demikian jemaah sekalian yang disampaikan siang hari ini. Insyaallah kita lanjutkan kembali hari Senin nanti pada hadis-hadis berikutnya. Alhamdulillah ya, dari 40 hadis dalam kitab Al-Arba'un Hadisan fi Fadailil Quran ini, 13 hadis ya sudah kita bahas. Nanti kita memasuki hadis ke-14 dan berikutnya. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah. Nanti kalau sudah selesai pembahasannya sampai hadis ke-40, nanti saya dokumentasikan dalam satu buku ya, buku 40 hadis tentang keutamaan Al-Quranul Karim. Demikian, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.